Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabatku jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan di pagi ini, pagi yang mulia. Dan alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Shalal Al-Mudhafari dan Ustaz Ihsan Tanjung, sebuah tema yang penting, sebuah tema tentang mengingatkan kita betapa tanggung jawab kita terhadap Al-Aqsa ini begitu besar, dan salah satunya kita ingin tahu bagaimana perjuangan uh, kita dan bagaimana perjalanan umat Islam dalam merebut kembali, membahas kemudahan Al-Aqsa. Dan tentu inilah sebuah kajian ilmu, dan kita bersyukur bisa dibersamai oleh guru kita Ustaz Ihsan Tanjung yang uh, mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan kita di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Dan insya Allah di pagi ini kajian akan dipandu langsung oleh guru kita Ustaz Al-Mudhafari untuk uh, menyampaikan sebuah tema penting tentang Asqalan menjadi sebuah tempat paling afdal dalam ribat perjuangan kita umat Islam untuk membebaskan Al-Aqsa. Tafadhal masykura Ustaz Al-Mudhafari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, Sabtu, Allah masih memberikan banyak kenikmatan untuk kita semua. Tentunya pantaslah kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir menjadi pemateri di kesempatan yang mulia ini guru kita Ustaz Ihsan Tanjung hafizahullah taala. Insyaallah beliau akan sama-sama mengupas tuntas perkembangan yang terjadi, bagaimana peperangan di Gaza ya di hari yang 350. Insyaallah ini ada sebuah pemaparan yang sangat penting yang kita harus tahu bersama tentang bagaimana ribat paling afdol adalah di Asqalan. Insyaallah tidak berpanjang kalam karena materi ini sangat-sangat penting untuk kita dengar bersama. Nanti ada momen untuk jamaah yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustazuna Ihsan Tanjung hafizahullah taala. Kaif halak Ustaz? Sabahul khair. Alhamdulillah bi khair, wa kaifa antum wa kaifa al-jamaah? Insyaallah kadzalik, insyaallah Ustaz. Bikhair alhamdulillah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. sudah siap Ustaz? Insyaallah. Baik, kita langsung Suara saya saja terdengar? Aman. Jelas banget. Kita langsung berikan kepada Ustazuna Ihsan Tanjung hafizahullah taala untuk menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa di pagi yang mulia ini. Insyaallah, tafadhal Ustaz. Baik, sebelumnya apakah screen share-nya bisa dilakukan, share screen-nya? Baik, Ustaz. Admin. Ya, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
Jamaah rahimakumullah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebaik-baiknya nikmat masih Allah percayakan bersemayam di dada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, tetapi kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk memperoleh nikmat yang tidak ada tandingannya ini. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga janji Allah akan kita dapatkan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian mensyukuri nikmatku, niscaya ku tambah nikmat itu kepada kalian. Dan sebaliknya kita terus-menerus berlindung kepada Allah Ta'ala dari bersikap kufur akan nikmat yang istimewa ini, sehingga ancaman Allah tidak kita terima. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan seandainya kalian kufuri nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Wa na'udzubillahi min dzalik. Salawat salam sejahtera mari kita doakan senantiasa kepada manusia pilihan, teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, Qaidul Mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita hari ini ialah asqalan, tempat ribat yang paling afdal. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita langsung saja mengangkat sebuah hadis yang termasuk min alamatis sa'ah. Hadis mengenai di antara tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah, hari kiamat. Dan rupanya hadis ini merupakan hadis yang dibuktikan oleh realitas yang kita sekarang sedang sama-sama amati, dan mudah-mudahan kita terus menghayati dan terus terlibat di dalam bersikap yang benar, memberikan kontribusi yang semestinya, terus-menerus mendoakan sebagaimana wajibnya seorang muslim mukmin terhadap saudaranya yang sedang mengalami penderitaan. Artinya, realitas yang sudah berlangsung 350 hari di salah satu bahagian dari Ardul Mubarakah, bumi Allah yang diberkahi Allah, yaitu Qita' Gaza atau Gaza Strip atau jalur Gaza, rupanya menjadi tasdiqun nubuwah, menjadi pembuktian kebenaran akan hadis ini. Bagaimana bunyi hadisnya? Mari langsung kita lihat saja. Next slide please. Hadis ini disampaikan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsirnya para sahabat, yang didoakan khusus oleh Nabi menjadi seorang yang mudah memahami kitabullah Al-Quranul Karim. Dari beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah." Awal urusan ini, urusan agama Allah, al-Islam ini adalah kenabian dan rahmah. Thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Selanjutnya datanglah khilafah dan rahmah. Thumma mulkan wa rahmah. Selanjutnya datanglah kerajaan dan rahmah. Thumma yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Selanjutnya manusia saling memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan sebagaimana gigitan keledai. Fa'alaikum bil jihad. Bila tiba masa itu, diwajibkan atas kalian kaum muslimin al-jihad. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad yang paling afdal bagi kalian di masa itu adalah ar-ribat. Wa inna afdala ribatikum asqalan.
Dan sesungguhnya ribat yang paling afdal bagi kalian di masa itu berlangsung di Asqalan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Kabir dan diberikan derajat sahih. Jadi hadis ini merupakan hadis yang menggambarkan perjalanan umat ini dan terlebih khusus perjalanan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi Nabi mengatakan di awal hadis ini, sesungguhnya urusan agama ini, urusan al-Islam, dinullah, agama Allah ini diawali dengan kepemimpinan atau leadership system an-nubuwah, kenabian. Dan itu merupakan leadership system yang diiringi, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, inna hadzal amru nubuwatan wa rahmah. Sesungguhnya awal mula urusan agama ini ditandai dengan sistem kepemimpinan kenabian dan rahmah. Jadi itu adalah sistem kepemimpinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Yaitulah sistem kepemimpinan yang paling pertama yang dialami oleh generasi pertama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairul qurun, sebaik-baiknya generasi, yaitu generasi as-sahabah al-muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum ajmain. Nah, selanjutnya kata Nabi, thumma yakunu khilafatan wa rahmah. Sesudah leadership system kenabian itu, datanglah leadership system yang kedua yang disebut dengan khilafah, kekhalifahan. Dan kalau kita perhatikan dalam perjalanan setelah Nabi wafat, benarlah sesudah Nabi wafat muncul era khilafah yang ditandai dengan umat memiliki para pemimpin, sosok-sosok pemimpin yang terdiri dari sahabat-sahabat istimewa yang semuanya masuk dalam kategori mubasysyirina bil jannah. Telah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan istilah khulafa'ur rasyidin. Khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala, dan mereka terdiri dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Jadi 5 khulafa ar-rasyidin ini dijamin oleh Nabi merupakan kekhalifahan yang juga diiringi dengan rahmah. Karenanya ada sebuah hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alaihim bin nawajidh." Yang artinya, ikutilah sunnah-sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah-sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala sesudah aku, dan gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan gigi geraham kalian. Artinya, melalui hadis yang ini, Nabi ingin menekankan bahwa kalau bicara tentang idealita sistem kepemimpinan, maka itulah sistem kepemimpinan yang patut ditiru, yakni sistem kepemimpinan pada periode pertama, yakni an-nubuwah, kenabian, dan periode kedua, yakni al-khilafah, khulafa'ur rasyidin. An-nubuwah itu tidak berlangsung lama, hanya 23 tahun. Khulafa'ur rasyidin pun tidak berlangsung lama, hanya 30 tahun. Dan Nabi sudah sampaikan sebelum Nabi wafat. Nabi menyatakan, sesudahku akan muncul al-khulafa'u 30 aman, wa ba'da dzalika al-muluk. Sesudah aku berlalu, kata Nabi, akan muncul para khalifah selama 30 tahun. Dan sesudah itu muncullah kerajaan-kerajaan. Masya Allah Ta'ala, terbukti
dalam perjalanan sejarah sudah tercatat fakta sejarah bahwa kepemimpinan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai kepemimpinan Khalifah Rashidah yang terakhir, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, itu berlangsung 30 tahun. Sudah berlalu. Selanjutnya kata Nabi, "Tsumma mulkan wa rahmah." Sesudah itu datanglah era kerajaan-kerajaan. Dan era kerajaan-kerajaan ini rupanya masih tetap Nabi katakan warahmah. Dia dirahmati oleh Allah Ta'ala. Era mana itu? Itulah era yang kalau kita pelajari sejarah Islam, tarikh, kita akan jumpai. Itu adalah era di mana umat Islam masih tetap memiliki pemimpin tertinggi dengan gelar, dengan sebutan khalifah. Yang berarti kalau pemimpin tertinggi sebutannya khalifah, berarti sistem bernegaranya disebut khilafah. Lalu kenapa Nabi menyebutnya tidak dengan istilah khilafah? Karena memang pada era tersebut, sekalipun pemimpin tertingginya gelarnya khalifah, sistemnya khilafah, namun sayang proses suksesinya, pergantian seorang khalifah kepada khalifah berikutnya, sudah mulai meniru cara-cara kerajaan. Muncullah istilah putra mahkota. Sehingga tidak lagi pola pergantian kepemimpinan itu mengikuti manhaj nubuwah, pola kenabian, sebagaimana yang dicontohkan oleh Khulafa ar-Rasyidin. Tetapi menggunakan pola kerajaan. Tapi kenapa disebut rahmah? Karena setidak-tidaknya siapapun yang menjadi khalifah pada masa itu masih tetap berpegang teguh kepada pesan Nabi SAW yang berbunyi, "Taraktu amraini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Kutinggalkan kalian dua warisan suci yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi para khalifah-khalifah di era mulkan itu, era raja-raja itu, masih tetap menjunjung tinggi sumber nilai, sumber norma, sumber hukum, yakni segala urusan dikembalikan kepada kitabullah wa sunnah. Nah, namun tidak bisa dipungkiri, pada era mulkan tersebut, kadangkala umat Islam ditakdirkan Allah hadiah hadirnya khalifah yang adil, yang penuh rahmah kepada umat dan rakyat. Tapi juga kadangkala Allah takdirkan khalifah menjadi ujian bagi umat, bagi rakyat, dengan sosok khalifah yang zalim, yang bengis kadangkala. Itu realitas sejarah. Karenanya kita harus hati-hati bila membaca kitab-kitab sejarah, sejarah Islam, khususnya yang ditulis oleh para kaum mustasyriqin, orang-orang orientalis. Orientalis itu artinya orang-orang barat kafir yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran termasuk Islam, sejarah Islam. Mereka menyengaja kalau sudah berbicara tentang era kerajaan-kerajaan Islam ini, yang mereka jadikan fokus perhatian adalah sosok-sosok khalifah yang bengis tadi, yang zalim tadi, untuk membuat kesan negatif, untuk framing mengenai konsep khilafah itu sebagai konsep yang penuh dengan kezaliman. Sehingga umat Islam yang sempit wawasan pengetahuannya mengira seluruh sejarah, fakta sejarah umat Islam di era kerajaan-kerajaan Islam atau khilafah itu semuanya negatif, semuanya jelek, semuanya buruk. Karenanya Nabi bersabda, mulkan wa rahmah. Ini era kerajaan-kerajaan yang masih diwarnai dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan memang era ketiga ini berlangsung lama sekali. Dia berlangsung sejak berakhirnya kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, Khalifah Rashidah terakhir, tahun 40 Hijriah, sampai tahun 1342 Hijriah. Yang berarti 1302 tahun dia berlangsung. 13 abad lebih 2 tahun.
Itulah era mulkan. Dan era ini ditandai dengan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam yang banyak sekali, tetapi 3 yang paling menonjol dalam catatan sejarah Islam, yaitu kerajaan Daulat Bani Umayyah, kerajaan Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki yang runtuh pada tahun 1342 Hijriah bersesuaian dengan tahun 1924 Masehi. Nah, jadi ini semua adalah tahapan-tahapan leadership system dalam Islam yang Nabi menyebutnya masih mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Selanjutnya apa yang terjadi? Thumma yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Selanjutnya manusia kemudian memperebutkan apa? Kepemimpinan, kekuasaan. Sebagaimana gigitan keledai. Nabi memilih istilah keledai tentu tidak sembarangan. Kita tahu keledai itu seringkali dijadikan simbol kebodohan, kedunguan, kegoblokan istilahnya. Jadi Nabi menggambarkan bahwa setelah berlalunya era mulkan tersebut, yang masih mendapat rahmat dari Allah Ta'ala, datanglah satu era yang konteks kepemimpinannya adalah konteks perebutan manusia dan perilaku memperebutkannya laksana gigitan keledai. Artinya penuh kebodohan. Dan itulah era yang kita jalani sekarang ini. Era di mana kita menyaksikan sistem kepemimpinan sudah bukan lagi berdasarkan Quran dan Sunnah, tetapi Allah Ta'ala sejak tahun 1342 Hijriah 1924 mengeluarkan keputusan enough is enough. Cukup sudah umat Islam memimpin umat manusia. Aku berkehendak memilih bangsa lain yang memimpin umat manusia. Jadi Masya Allah, ribuan tahun umat Islam memimpin umat manusia dengan penuh rahmat Allah Ta'ala. Sampailah datang waktu di mana Allah mentakdirkan cukup umat Islam. Sekarang kalian turun dari panggung kepemimpinan dunia. Aku hendak memilih bangsa lain memimpin dunia ini. Siapa yang dipilih oleh Allah? Barat, Eropa dan Amerika. Yang tidak lain merupakan the Judeo-Christian Society. Masyarakat Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi, karena Yahudi senantiasa menjadi otak dari segala makar-makar, segala kejahatan-kejahatan, yang karenanya semenjak saat itu, dunia pun kembali berada dalam zulumat. Mirip seperti zulumat yang dihadapi Nabi dan para sahabat dahulu sebelum mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Sewaktu di Mekah, Nabi dan para sahabat menghadapi situasi zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Penguasa waktu itu adalah kaum musyrikin yang sangat menentang dakwah tauhid, dakwah Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maaf. Begitu pula setelah tahun 1924, 1342 Hijriah, dunia pun memasuki zulumat kembali. Zulumatil jahiliyah al-mu'asirah. Kegelapan zulumat, kegelapan jahiliyah yang modern. Yang dipimpin oleh kaum Yahudi dan Nasrani, khususnya kaum Yahudi, sehingga dunia kembali menjadi gelap gulita. Masyarakat tidak lagi merasakan rahmat dipimpin oleh sosok-sosok yang komitmen dengan kitabullah wa sunnah. Nah, kata Nabi, kalau era itu sudah datang, fa'alaikum bil jihad, diwajibkan atas kalian berjihad. Wa inna afdhala jihadikum, dan jihad yang paling afdol di masa itu adalah ar-ribat. Wa inna afdhala ribatikum asqalan. Dan sesungguhnya ribat yang paling afdol di masa itu berlangsung di wilayah bernama Asqalan. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sebelum kita lebih jauh bertanya dan menjawab pertanyaan, wama huwa ribat? Ribat itu apa? Satu. Terus kenapa disebut Asqalan dan di mana keberadaan Asqalan itu? Mari kita sambungkan terlebih dahulu hadis yang baru saja kita angkat ini yang menjadi
tema sentral kita ini dengan hadis lain yang sangat mirip yang membicarakan tentang periode demi periode leadership system yang berlangsung dalam sejarah umat Islam. Next slide, please. Ini hadisnya. Saya sering menyebutnya hadis periodisasi. Dan ini hadis sangat sering saya angkat kalau sudah membahas tema-tema akhir zaman. Kenapa? Karena melalui hadis ini, kita seolah-olah dijentrengkan, dibeberkan, dipaparkan ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Perjalanan umat ini dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dan kalau kita sudah memahami kita berada di tahapan mana, menjadi lebih mudah kita memahami ya, situasi dan kondisi zaman yang sedang kita hadapi. Itu yang saya sebut sebagai ma'rifatuz zaman, mengenali zaman di mana kita hadapi. Dan jangan lupa, kalau kita sudah mengenali zaman yang kita hadapi, itu sudah merupakan bahagian dari solusi menghadapi problema zaman. Tapi kalau kita memahami zaman saja tidak bisa, bagaimana kita akan mengatasi problema zaman itu? Nah, jadi mari kita lihat hadis ini ya selengkapnya. Hadis ini berbunyi takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Yang artinya, next slide please. Kalian akan mengalami babak kenabian, babak pertama, babak kenabian selama masa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Jadi seolah-olah hadis ini dengan hadis sebelumnya yang sedang kita bicarakan ini hadis ini lebih memperinci lagi daripada hadis sebelumnya. Nah, kata Nabi, setelah babak pertama itu, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian datanglah periode sistem kepemimpinan kedua yang berikutnya disebut dengan periode kekhalifahan yang sesuai, yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Itulah periode kedua terbaik dalam hal kepemimpinan dalam sejarah Islam setelah periode pertama yang langsung Nabi menjadi pemimpinnya. Dan periode kedua ini pun akan berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Dan kemudian ketika Allah sudah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu dan sudah berlalu dia. Tsumma takunu mulkan 'adhan. Kemudian datanglah era ya, raja-raja yang menggigit. Itulah era yang tadi Nabi sebutkan, mulkan tadi. Ya. Nah, era raja-raja menggigit inilah era yang sangat panjang berlangsung 1302 tahun. Sudah disaksikan oleh umat Islam dan dunia. Dan itulah era jatuh bangunnya kerajaan Islam yang tadi saya katakan dari sekian banyak kerajaan Islam itu ada 3 yang menonjol. Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Sudah berlalu. Lalu kata Nabi datang periode keempat. Nah, ini yang membedakan dengan pembahasan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya langsung mengatakan bahwa periode setelah mulkan adalah periode yatakadamuna, ya, manusia memperebutkan kepemimpinan laksana gigitan keledai. Nah, Nabi di sini menyebutkan itu era apa? Era mulkan jabriyatan. Era para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Itulah era yang kita hadapi sekarang. Yang dari elit globalnya, dari level paling atas sampai level pimpinan berbagai negara-negara, ya, termasuk yang disebut dengan negeri-negeri kaum muslimin, negeri bangsa Arab, itu ternyata karakter kepemimpinannya mulkan jabriyatan. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya inilah era manusia memperebutkan kepemimpinan laksana gigitan keledai. Ya. Jadi kembali kita bertanya, kenapa Nabi memilih ya untuk menyebut keledai? Karena memang orang-orang yang memperebutkan kekuasaan di zaman sekarang ini orang-orang yang bermentalitas seperti keledai, bodoh mereka, dungu mereka. Mereka menyangka bahwa memperebutkan kepemimpinan itu dan memperolehnya itu adalah kebaikan, itu adalah kemuliaan. Ya, padahal kalau kita pelajari seluruh pemimpin-pemimpin Islam yang benar-benar memiliki integritas keimanan yang kokoh, itu rata-rata kalau mereka diangkat jadi pemimpin, mereka itu merasa ini musibah. Ya. Ya, contohnya Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Beliau memang seorang khalifah yang dilantik di masa sudah era mulkan adon, raja-raja menggigit.
Tapi beliau adalah sosok yang sampai-sampai para ulama menyebutnya sebagai salah seorang khalifah Rashidah. Nah, beliau itu begitu dilantik menjadi khalifah dan disuruh menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya, beliau mengawali ya pidatonya dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyadari ini musibah yang menimpa pada dirinya. Tidak sebagaimana mereka-mereka yang ingin berkuasa dan jadi penguasa di zaman sekarang. Mereka berlomba-lomba memperebutkannya. Ya. Bahkan nanti kalau pemimpin kita sudah hadir, pemimpin yang akan mengantarkan kita menuju kepada babak kemuliaan Islam kembali, kejayaan Islam kembali, yang sosoknya diberi gelar oleh Nabi dengan sebutan Al-Mahdi. Beliau adalah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Coba kita lihat hadis-hadis yang mengisyaratkan munculnya Al-Mahdi. Ternyata Al-Mahdi itu muncul dalam satu kondisi pembaiatan yang disebut dalam hadis yubayi'unahu wa huwa karihun. Mereka sekumpulan 313 orang saleh, orang-orang alim yang sudah bersepakat inilah laki-laki yang pantas kita baiat menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman. Dan itu kejadiannya di depan Ka'bah antara bainar rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Maka orang-orang ini mendatangi laki-laki ini, memintanya mengulurkan tangan. Ulurkan tanganmu biar kami baiat engkau. Dia menolak dengan keras. Al-Mahdi menolak dengan keras untuk dibaiat. Mengapa demikian? Dan orang-orang ini memaksa dengan keras agar Al-Mahdi menerima pembaiatan itu. Nah, mengapa Al-Mahdi mesti dibaiat dengan paksaan? Setidak-tidaknya ada dua analisa. Analisa pertama, Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi. Ya, jadi Al-Mahdi tidak pernah menyangka dirinya akan ditunjuk Allah menjadi pemimpin kaum beriman sedunia di akhir zaman. Yang pertama. Yang kedua, Al-Mahdi itu mempunyai karakter iman yang integritasnya nggak diragukan. Sehingga dia faham hadis Nabi. Dia ingat hadis Nabi yang berbunyi, Al-imaratu fitnatun fid dunya wa nadamatun wa khizyun fil akhirah. Sesungguhnya posisi kepemimpinan itu berpotensi menjadi sumber fitnah di dunia dan penyesalan dan kehinaan di akhirat. Jadi dia menolak dengan keras. Tapi sebaliknya di era sekarang, justru siapapun yang tampil menjadi calon penguasa, calon pemimpin, mereka sedemikian bangganya melihat wajahnya muncul di semua tiang listrik, di semua dinding-dinding, di semua billboard, ya kan, di semua iklan-iklan, ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, di era ini kata Nabi, apa kewajiban kalian umat Islam? Fa'alaikum bil jihad. Hendaknya kalian berjihad. Tetapi jihad yang dikehendaki bukan jihad yang sembarangan. Ya, sebab kata Nabi, wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita lihat dalam bentuk skema, kurang lebih hadis ini, hadis yang sedang kita bicarakan sekarang ini, skemanya bisa terlihat pada slide berikutnya. Next slide, please. Nah, inilah skema perjalanan umat Islam berdasarkan hadis periodisasi tadi. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini fase pertama an-nubuwah berlangsung 23 tahun saja. Ya. Fase kedua al-khilafah ala minhajin nubuwah berlangsung 30 tahun saja. Nah, fase ketiga era Mulkan Aldon, raja-raja yang menggigit ya, itu berlangsung 13 abad, 1302 tahun. Sedangkan fase keempat yang sedang kita jalani sekarang disebut dengan fase Mulkan Jabriyatan, ya, dia telah berlangsung 100 tahun Masehi dan 104 tahun Hijriah. Dan di sini ada garis putih putus-putus yang naik turun, itu menggambarkan kondisi up and down-nya umat Islam. Naik turunnya umat Islam. Kalau garis putih putus-putus ada di atas garis merah, artinya umat Islam sedang berjaya. Tapi kalau garis putih putus-putus ada di bawah garis merah, berarti umat Islam sedang lemah, sedang kalah. Ya. Nah, kita pernah lemah dan kalah
sewaktu masih di Mekah dahulu kala di fase pertama kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, di mana selama 13 tahun perjuangan di Mekah, Nabi dan para sahabat posisinya underdog. Dan mereka itu setiap hari dipersekusi, dimarginalisasi, dikriminalisasi, dianiaya, dizolimi, disiksa, bahkan dibunuh, ya, dibuang, dan seterusnya. Ya. Nah, sementara kita sekarang pun di fase keempat ini berada di bawah garis merah kembali. Dan kita berada di bawah garis merah sudah 100 tahun menurut hitungan kalender Masehi dan 104 tahun menurut hitungan kalender Hijriah. Ya. Tapi alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW memberikan kita satu mubasyirah, satu bisyarah, kabar gembira bahwa babak keempat ini it is not the final chapter. Dia bukan babak terakhir. Akan datang babak terakhir, babak kelima, yang Nabi jelas-jelas menyebutnya sebagai era khilafatun ala minhajin nubuwah. Ya. Kapan itu datangnya? Allahu a'lam bissawab. Next slide please. Nah, di slide berikut ini kita coba memasangkan, kita coba menyambungkan, kita coba mengkombinasikan hadis yang pertama dengan hadis kedua. Jadi kalau berdasarkan hadis yang kedua, fase pertama kan disebut an-nubuwah, 23 tahun yang paling kiri itu. Nah, kalau pakai hadis yang pertama, inilah era nubuwatan warahmah, kenabian dan penuh kerahmatan dari Allah Ta'ala. Begitu juga fase kedua adalah fase al-khilafatu ala minhajin nubuwah yang berlangsung 30 tahun. Maka pakai hadis yang pertama, hadis Asqalan, itu disebut dengan khilafatan warahmah, era kekhalifahan dan rahmah dari Allah masih mengiringi umat ini. Nah, begitu juga fase ketiga, fase mulkan adon yang berlangsung sangat lama, 13 abad, 1302 tahun. Ini kalau kita pasangkan dengan hadis yang pertama, hadis Asqalan, ini disebut mulkan warahmah, era kerajaan dan rahmah. Nah, sementara fase keempat yang sedang kita jalani sekarang ini fase mulkan jabriyatan, yang dalam hadis Asqalan disebutnya sebagai fase yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Ya. Mereka manusia saling memperebutkan kekuasaan, kepemimpinan, laksana gigitan keledai. Nah, di era inilah Nabi kemudian memerintahkan umat ini untuk berjihad, ya. Berjihad, dan jihad yang paling baik, paling afdal di masa itu adalah ribat, sedangkan ribat yang paling afdal di masa itu ada di Asqalan. Jadi saya memandang bahwa peristiwa yang sedang kita saksikan sekarang ini, yaitu Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa inilah entry point, pintu gerbang menuju penjemputan fase kelima, tegaknya kembali al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Next slide please. Nah, jadi ini slide ini kita lihat kembali fokus kepada fase keempat menjelang fase kelima. Bila zaman telah memasuki kondisi seperti di atas, yakni manusia memperebutkan kepemimpinan kekuasaan sebagaimana gigitan keledai, maka kewajiban kaum muslimin adalah jihad. Dan jihad yang paling afdol adalah ribat. Dan ribat yang paling afdol adalah di Asqalan. Nah, pertanyaannya, apa makna ribat? 1. Asqalan itu berada di mana? 2. Next slide please. Kalau kita perhatikan kitab tafsir Ibnu Katsir, kita jumpai ada 2 penafsiran mengenai kata ribat. Khususnya ketika beliau membahas surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Yang ayat itu tidak saya tampilkan di dalam slide, tetapi Anda bisa lihat sendiri. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian, lipat gandakanlah kesabaran kalian, dan ribatlah kalian, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian meraih kemenangan. Jadi ada 4 kewajiban dalam surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir.
Namun di situ ada yang kita fokuskan, yaitu perintah Allah, warabitu. Nah, ini ketika dibahas oleh Ibnu Katsir, ada dua pandangan mengenai ribat. Pandangan pertama berlandaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Maukah kuberitahukan pada kalian tentang suatu perkara yang membuat Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian karenanya dan meninggikan derajat disebabkannya. Isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu kalian sempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak disukai, jadi waktu-waktu berat, situasi kondisi berat tapi tetap berwudu. Wa kathratul khata ilal masajid, dan kalian memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Wantizarus salati ba'das shalah, dan kalian menantikan waktu sholat sesudah menunaikan sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Demikian itulah ribat, demikian itulah ribat, demikian itulah ribat, kata Nabi. Ini makna pertama. Jadi makna pertama adalah seseorang datang ke masjid, sholat maghrib misalnya, sudah itu dia wirid, dia baca Quran, dia zikrullah, ya, sampai waktu isya. Itu namanya ribat dalam pengertian pertama, berjaga-jaga antar waktu sholat. Ya. Tapi ada lagi pengertian kedua dari ribat, itu disebutkan menurut pendapat lain, makna yang dimaksud dengan murabatah ribat dalam ayat ini, surat Ali Imran 200, ialah bersiap siaga di perbatasan negeri terhadap ancaman musuh, menjaga tapal batas negeri Islam, dan melindunginya dari serangan musuh yang hendak menjarah negeri-negeri Islam. Dalam hal ini, dalil yang digunakan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih." Bersiaga, berjaga-jaga di perbatasan negeri selama sehari semalam lebih baik daripada saum sebulan penuh berikut qiyamul lail sebulan penuh selama bulan saum itu. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujri alaihi rizquh wa minal fatan wa aminal fatan. Artinya, dan jika dia gugur dalam melakukan tindakan menjaga perbatasan negerinya, gugur oleh musuh, ya, maka dialirkan kepadanya semua amal perbuatan yang biasa dia amalkan, dan dialirkan kepadanya rezekinya, serta selamatlah ia dari fitnah atau siksa kubur. Next slide. Ada satu lagi hadis. Hadis ini menyebutkan kullu mayyitin yukhtamu ala amalih illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap mayat jenazah amal perbuatannya ditutup, sudah selesai. Kecuali orang yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah. Fa innahu yanmi lahu amaluh ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Maka sesungguhnya amal perbuatannya itu terus dikembangkan sampai datangnya as-sa'ah, hari kiamat, dan ia selamat dari siksa kubur. Masya Allah Ta'ala. Nah, saudaraku rahimakumullah, ya, ribat inilah yang sedang dikerjakan oleh ahlu Gaza, oleh ahlu Palestina, oleh saudara-saudara kita di Gaza khususnya dan di Palestina pada umumnya. Mereka menjaga negeri mereka dari, ya, kezaliman, serangan-serangan, ya, al-Yahud la'natullah alaihim, Zionis Yahudi, negara haram Israel. Nah, ini makna pertama, dan makna pertama ini sudah kita saksikan sedang terjadi di Gaza dan di Palestina secara umum. Ya, sampai anak kecil saja itu kalau diberi tawaran untuk lari ke Mesir, seandainya perbatasan dengan Mesir dibuka, maukah engkau lari ke Mesir? Si anak kecil ini menjawab dengan tegas, tidak. Ya, mengapa tidak? Karena ini negeri kami. Ini negeri kami, negeri tempat tinggal ayah ibu kami, kakek nenek kami. Dan di negeri ini ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa. Lebih baik kami mati syahid di negeri ini daripada kami selamat pergi dari negeri ini, tapi kami hidup terhina karena kami meninggalkan negeri ini yang harusnya kami jaga.
Masya Allah Ta'ala. Ini pertanyaan pertama. Apa itu ribat? Nah, kedua, pertanyaan di mana itu Asqalan? Kenapa mesti disebut Asqalan? Mari kita lihat slide berikutnya. Next slide, please. Next slide. Ya, jadi dalam biodata riwayat hidupnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu disebutkan bahwa ayah beliau Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan cukup jauh. Mereka ini asalnya tinggal di Mekah ya. Mereka hijrah pergi ke kampung Gaza, Palestina. Di mana saat itu umat Islam sedang berperang melawan membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu Fatimah Azdiyah sedang mengandung. Maka suaminya Idris bin Abbas gembira dengan hal ini, hal istrinya mengandung ini. Maka dia berkata, jika engkau melahirkan seorang anak putra laki-laki, akan kunamakan Muhammad. Dan akan kupanggil dia dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Ash-Shaybah. Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsakh dari Gaza. Next slide, please. Nah, jadi kalau kita lihat peta, di mana Asqalan itu? Asqalan itu adalah Gaza. Gaza merupakan bagian dari wilayah besar di Palestina yang bernama Asqalan. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i dulu jika ditanya oleh orang, kamu orang mana? Dia jawab, aku orang Asqalan. Jadi Asqalan ini sebuah kota di Palestina yang negara Israel mengklaim ini salah satu kota di negara mereka. Ini kan negara haram ya. Itu jaraknya 9 mil dari sebelah utara Gaza. Ya, 9 mil itu berarti 12 km saja. Tapi orang zaman dulu kalau menyebut Asqalan itu bukan hanya bermaksud kota Ashkelon kalau sekarang. Tapi dia adalah wilayah Asqalan yang mencakup seluruh jalur ke sebelah selatan sampai perbatasan Mesir. Yang berarti mencakup seluruh Gaza. Jadi istilahnya Gaza itu bagian dari Asqalan. Menurut peta zaman dahulu. Kalau peta zaman sekarang memang Asqalan itu hanya sebuah kota kecil di luar Gaza, 9 mil di utaranya atau 12 km di utaranya. Ya, maaf, bukan 12 ya, 13,5 km di utara Gaza. Tapi sesungguhnya kalau di zaman dulu disebut Asqalan, itu seluruh wilayah kota Asqalan mencakup seluruh jalur Gaza yang ada sekarang ini sampai perbatasan Mesir. Dan ini biasa dalam peta-peta dunia sekarang dikaitkan dengan peta zaman dulu itu berbeda memang. Ya, ada wilayah yang dulu hanya disebut satu kota menurut kacamata peta dunia modern, tapi sesungguhnya dia wilayahnya mencakup seluruh wilayah yang lebih luas daripada wilayah kota tersebut. Sebaliknya, ada wilayah yang sekarang meluas, ya. Sementara dulu di zaman Nabi dia itu kecil wilayahnya. Apa itu? Contohnya kota Madinah. Next slide, please. Jadi kalau kita pelajari peta kota Madinah zaman dahulu, map of ancient Madinah, jadi peta Madinah kuno, ya, itu ada jelas panah ke utara, itu ada keterangannya to Uhud, ya, menuju Uhud. Begitu juga peta yang sebelah kanan, ada panah ke utara, itu tulisannya menuju Uhud. Kenapa? Karena zaman dulu Uhud itu di luar kota Madinah. Ya, next slide, please. Sehingga kalau kita pelajari perang Uhud misalnya, itu jelas-jelas Nabi itu bertanya kepada para sahabat, ya bagaimana ada berita kaum Quraisy sudah keluar menyerang. Kita keluar menyerang mereka atau kita bertahan di kota Madinah. Berarti menuju ke Uhud di zaman Nabi dahulu itu artinya keluar dari Madinah. Sedangkan bertahan di Madinah berarti nggak sampai ke Uhud. Ya. Tapi hari ini, next slide please. Kalau kita lihat map of modern Madinah, peta kota Madinah modern, dia mencakup Jabal Uhud, dia mencakup Gunung Uhud. Ya. Sehingga kita dapat simpulkan, dahulu kala
Jabal Uhud, Gunung Uhud, Bukit Uhud ada di luar kota Madinah di zaman Nabi SAW ya. Nah, dewasa ini wilayah kota Madinah mencakup Jabal Uhud, mencakup Gunung Uhud ya. Nah, ini menarik sekali. Ya, kenapa? Karena ada hadis-hadis mengenai Dajjal ya, yang disebutkan bahwa Dajjal tuh kelak nanti kalau sudah keluar, dia akan naik ke Bukit Uhud. Ini hadisnya. Next slide, please. Next slide, please. Kita langsung ke terjemahannya saja. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, Yaumul Khalas, wa ma adraka ma Yaumul Khalas. Hari pemurnian, hari pembersihan. Apa itu hari pemurnian, hari pembersihan? Nabi ucapkan pertanyaan ini sampai 3 kali. Sehingga seorang sahabat bertanya, apakah itu hari Al-Ikhlas itu? Yaumul Khalas itu. Maka Nabi pun menjawab. Nabi bersabda, Yaji'ud Dajjal, wa yas'adu Uhudan. Dajjal akan muncul, kemudian dia akan mendaki gunung Uhud. Dari situ dia akan menyaksikan kota Madinah. Lalu dia akan bertanya kepada para pengikut yang ada di sekelilingnya di atas Bukit Uhud itu, At-tarawna hadzal qasral abyad? Kalian lihat gunung istana putih itu? Hadza Masjidu Ahmad. Itu masjidnya Ahmad. Ya. Maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Yang mana di zaman Nabi dulu jelas Masjidul Ahmad, Masjid Nabawi tidak tampilannya seperti Istana Putih. Sementara hari ini tampilannya seperti Istana Putih. Next slide, please. Sementara ada sebuah hadis di mana Nabi bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu dajjalu illa Makkah wal Madinah." Ya, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, diintervensi, diacak-acak, dilanda oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit kedua kota mulia ini dijaga oleh barisan malaikat. Jadi artinya Dajjal nggak bisa masuk kota Madinah, nggak bisa masuk kota Mekah. Tapi kenapa Nabi mengatakan Dajjal akan naik Bukit Uhud? Kalau Uhud itu bagian dari Madinah, nggak mungkin Dajjal bisa berada di Bukit Uhud. Berarti apa? Standar peta yang mestinya kita pakai adalah standar di zaman Nabi. Nah, termasuk di zaman Nabi itu, Asqalan itu merupakan wilayah yang mencakup Gaza. Sementara ya, Jabal Uhud itu adalah wilayah yang dulunya bukan bagian dari Madinah. Hari ini bagian dari Madinah. Tapi nggak mungkin Dajjal bisa naik Bukit Uhud kalau dia memang ya bagian dari Madinah. Karena Nabi menjamin Madinah, Mekah tidak bisa dimasuki, diintervensi, diacak-acak oleh Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, peristiwa Tufanul Aqsa, perang Badr Al-Aqsa yang sudah berlangsung 350 hari, inilah tasdiqun nubuwah, inilah pembenaran, pembenaran hadis Nabi mengenai hadis Asqalan ini, ya. Nah, sebagai penutup kita akan lihat 2 video yang menggambarkan anak Gaza, bocah Gaza, baik perempuan maupun laki-laki, mempunyai sikap yang begitu tegas dalam menjadi bagian dari ahli ribat, ya, ahli berjaga-jaga di wilayah kaum muslimin, negeri Islam, yaitu Ardul Mubarakah, kota Gaza, ya, kita Gaza, ya. Kita lihat yang pertama, next slide please. Nah, ini ya, slide perempuan ini, anak perempuan ini, dia jelas-jelas mengatakan, ya, di dalam video ini, jika kau disuruh tinggalkan kampung mesti pergi ke tempat lain, mau kamu pergi? Tidak seharusnya. Andai mereka memberiku ratusan uang, jutaan harta, ya, aku tak akan pergi dari Gaza. Tapi bagaimana jika penjajah Israel ya membom kalian? Kamu nggak takut? Saya tidak takut. Saya tidak takut. Mereka yang penakut. Mereka cuma berani serang pakai jet tempur. Ya. Jadi kamu tidak takut dengan bom-bom dan peluru mereka? Tidak. Ya, saya hanya takut pada Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Allah akan melindungi kami. Ya, andaikan mati, biarlah kami mati di tanah kami. Ya, aku rela mati di sini di tanah Gaza. Syuhada di pihak Rabb semesta alam. Mereka hendak mengusir kami. Apapun yang terjadi, kami tak akan pergi. Kami akan terus bertahan. Masya Allah Ta'ala. Next slide, please. Nah, ini slide terakhir adalah slide seorang anak muda yang jelas-jelas dia menyatakan bahwa dirinya itu tidak akan meninggalkan Gaza.
Jadi even if they jadi sekalipun mereka membuka perbatasan Mesir, ya, saya tidak akan tinggal. Saya tidak akan tinggalkan Gaza. Silakan kalian pergi ke Sinai. Ya, we'd rather die here as martyrs than be humiliated by other countries, katanya. Kita lebih baik mati syahid di negeri ini, di Gaza ini, tenimbang kami harus dihinakan oleh bangsa-bangsa lain, negeri-negeri lain. Allahu Akbar walillahilham. Jadi saudaraku rahimakumullah, inilah bahasan kita mengenai hadis Asqalan sebagai afdhalur ribat umat Islam di era di mana dunia ini sedang kacau balau karena kepemimpinan berada di dalam tangan orang-orang yang memperebutkannya laksana gigitan keledai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, tabarakallah rahman, hayakallah Ustaz. Ini penyampaian dari Ustadz Ihsan Tanjung terkait ribat paling afdol adalah di Asqalan, selain tasdikun nubuwah, pembenaran dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, juga adalah awal mula akan munculnya Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Betul Ustadz ya? Jadi semakin mengkhawatirkan juga nih kita nih. Ya, kita selalu orang beriman selalu melihatnya dari sisi yang ijabiyah, yang positif ya. Karena kita tidak ditanamkan melalui Al-Quran pesimisme. Wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Subhanallah, saya kasih kesempatan buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Barangkali ada yang mau tanya, silakan di raise hand, angkat tangannya. Masih ada waktu Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari moderator kita juga Ustaz Halis Bakri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pemaparan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan menambah keimanan kita nih. Kalau tadi disebutkan bahwa Dajjal akan mengacak-ngacak semua negeri ya di dunia ini, termasuk Indonesia mungkin ya, karena disebutkan karena di dalam hadis ini hanya Mekah dan Madinah yang memang tidak akan dijamah oleh Dajjal. Nah ini antara yang disebutkan Dajjal sebagai sebuah sosok ya orang ataukah sebuah sistem, itu apakah mengkombinasikan bagaimana Ustaz? Kalau Ustaz melihat seperti apa nanti kita umat Islam di Indonesia ya ketika menyikapi terjadinya tadi upaya Dajjal yang sudah mengintervensi semua negeri termasuk di negeri kita. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan Dajjal itu membicarakan mengenai sosok Dajjal dalam artian sesungguhnya, dalam artian min bani Adam. Jadi Dajjal itu manusia yang merupakan a'zamul fitnah yang paling dahsyat. Mengapa demikian? Karena Dajjal diizinkan Allah memiliki aneka ilmu sihir ya, yang kelasnya kelas tinggi ya. Sehingga Nabi sampai menggambarkan Dajjal itu ketika nanti mengklaim ana rabbukum, aku Rabb kalian, dia pun punya atraksi-atraksi yang sangat mengagumkan, yang mencengangkan, yang sampai manusia itu menjadi mudah untuk meyakini, benar, ini Rabb kita ini. Ya, di antaranya dia akan menunjuk ke langit dan dengan satu perintah, ya amtir, ya sama amtir, ya wahai langit turunkan hujan. Maka turun hujan atas izin Allah. Dia akan tunjuk ke arah bumi, dia bilang unbut, ya kan, wahai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Tiba-tiba tumbuh-tumbuhan keluar. Nah ini sebenarnya kelebihan yang Allah berikan pada dia sebagai ujian bagi manusia. Tetapi manusia-manusia yang lemah iman, apalagi yang kafir, itu akan segera tunduk patuh berserah diri kepada Dajjal. Nah yang jadi masalah adalah ada hadis Nabi yang juga mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dengan berjalannya waktu, fitnah ini makin lama semakin memuncak ya. Jadi saya coba carikan hadisnya dulu. Jadi Nabi bersabda, "Dzukirat Dajjalu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika para sahabat sedang berbincang-bincang tentang Dajjal di dekat Nabi Muhammad SAW.
mendengar perbincangan itu, Nabi pun ikut serta dalam perbincangan itu. Apa kata Nabi? La ana la fitnatun ba'dikum akhwafu indi min fitnatid dajjal. Sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan dari fitnah dajjal. Terus kata Nabi selanjutnya, walan yanjua ahadun mimma qablaha illa naja minha. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Wa masuni'at fitnatun, ya, mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun illa li fitnatid dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, melainkan dalam rangka menjemput kehadiran fitnah dajjal. Artinya apa? Artinya dengan seiring perjalanan dunia menuju as-sa'ah, menuju kiamat, fitnah itu akan semakin menanjak gitu loh, kayak gunung gitu, ya. Dan Nabi mengisyaratkan siapa-siapa yang menghadapi fitnah level yang masih di bawah, di lereng gunung, dia bisa selamat, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Terus dia selamat lagi menghadapi berikutnya. Sampai kalau memang dia hidup di era Dajjal muncul, sekalipun dia nggak ingin ketemu Dajjal, tapi kalau misalnya Allah takdirkan dia ketemu Dajjal, dia akan selamat menghadapi Dajjal. Karena dia sudah teruji di level Dujail, Dajjal-Dajjal kecil. Dia nggak masuk dalam jebakannya. Dia nggak masuk dalam fitnahnya. Nah, di antara Dujail itu ada yang berupa sistem yang sekarang sedang kita hadapi. Kita belum menghadapi Dajjal, sosok Dajjalnya. Tetapi Dajjal-Dajjal kecil sudah bermunculan. Dan salah satu Dajjal kecil itu berupa apa? Berupa sistem dunia sekarang. Sistem dunia yang karena tidak dipimpin oleh Nabi, tidak dipimpin oleh para khulafa ar-rasyidin, tidak dipimpin oleh para mulkan adhan sekalipun, ya kan? Akhirnya dunia ini kacau dipimpin sama Yahudi. Nah, ketika dipimpin Yahudi, ibaratnya Yahudi ini sudah memasang instrumen sistem dunia yang menjadi kompatibel untuk menyambut kedatangan sosok Dajjal. Nah, karenanya saya menganjurkan kepada penanya, ya, coba baca buku karya penulis dari Inggris. Dia Muslim tapi dia orang Inggris, namanya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson menulis buku dalam bahasa Inggris judulnya Dajjal the Antichrist. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi Ahmad Thompson itu punya pandangan bahwa Dajjal itu bisa dilihat dari tiga aspek, tiga sisi. Sisi sosok Dajjalnya yang Nabi sebutkan dalam banyak hadis, dan ini belum muncul sekarang, ya. Kemudian sisi Dajjal sebagai sebuah sistem kehidupan yang nyata, yang mencakup seluruh aspek kehidupan kita sekarang, aspek ipol exosbud milpen kumham itu, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, farmasi, medis, ya, semua bidang, pertanian, peternakan, itu semua disebut dengan, ya, fenomena sistem Dajjal secara nyata. Tapi ada lagi satu aspek yang ketiga, namanya the unseen force, kekuatan yang tidak tampak di belakang layar. Nah, ini yang diwakili dengan secret societies, diwakili oleh masyarakat-masyarakat rahasia, organisasi rahasia yang dibidani oleh kaum Yahudi, yang namanya juga aneka ragam. Ada nama Illuminati, ada nama Freemasonry, ada nama Knight Templar, ada nama Skull and Bones, ya kan? Ada nama macam-macam lah nama-namanya. Tapi yang pasti ini organisasi rahasia inilah yang di belakang layar dari sistem Dajjal ini. Yang mereka ini yang merancang, ya, destruction of the world, ya, kerusakan dunia sekarang ini dengan program-program mereka. Karena dalam secret societies tersebut, pertemuan-pertemuan tersebut, rahasia itu, mereka itu selalu punya dua agenda. Agenda pertama adalah agenda membicarakan program-program perusakan dunia ini, termasuk program depopulation, mengurangi populasi planet bumi ini. Tapi ada agenda kedua, namanya agenda, ya, penghambaan kepada setan, ritual-ritual peribadatan kepada setan, kepada iblis, ya. Dan itu bentuknya sampai ke tingkat menghadirkan sacrifice, ya, pengorbanan, menghadirkan bayi atau anak kecil yang disembelih hidup-hidup, ya, di dalam forum itu, di dalam pertemuan ritual itu, ya, pertemuan rahasia itu. Lalu darahnya diminum oleh anggota yang hadir, ya, dagingnya dipotong-potong dimakan.
Dan itu diyakini sebagai sarana untuk forever young, untuk awet muda. Begitu. Ya, jadi ini dunia memang sekarang kacau benar. Ya, karena mereka-mereka yang jadi pengendali dunia sekarang ini anggota-anggota dari secret societies tersebut. Ya. Sehingga kita yang nggak ngerti hal seperti itu kayaknya ngelihatnya apa iya mereka bisa sejahat itu? Ya bagaimana tidak? Mereka sudah komitmen kepada tauhid, kepada syaitan, kepada iblis, ya kan, untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada program penyesatan umat manusia, bahkan penghancuran umat manusia. Nah, begitu Pak. Ya, jadi tapi ujungnya Dajjalnya itu sendiri belum muncul sekarang. Ini luar biasa sekali Ustadz atas pemaparan antum. Masya Allah. Ini ada satu penanya Ustadz, tadi ada yang raise hand, Sahreza Ihsan ya. Ini kita kenal dekat juga nih dengan beliau. Fadal. Pak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuna. Waalaikumsalam. Tanjung. Ustaz Ya. Sahal. Pak Reza. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya sedikit. Al-Quran dalam surat Yunus ada mengajarkan suatu doa untuk pemimpin yang tidak memakai hukum Allah. Pemimpin yang menggunakan mempermainkan hukum sesuai seleranya. Gitu ya Ustaz ya. Ayat berapa tuh? Ayat 88 dan 89 Allah mengabulkan doa itu. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, kunci hatilah mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. 88-89 Ustaz. Iya. Konteksnya di sini Fir'aun dan kawan-kawannya. Iya. Nah, bolehkah dalam konteks apa doa ini kita boleh menggunakan terhadap pemimpin-pemimpin kita, Ustadz? Dalam hal ini mungkin pemimpin global saat ini adalah Yahudi dan Nasrani. Pemimpin lokal mungkin ada pemimpin yang menggunakan juga hukum sesuai seleranya, Ustadz. Apakah kita boleh gunakan doa ini untuk konteks-konteks yang kecil atau yang besar, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Iya, pertama sudah barang tentu kita lihat konteks ya. Konteksnya di sini Nabi Musa alaihissalam mendoakan musuh utamanya dalam hal ini Firaun yang sudah sampai ke darajat menyatakan di hadapan masyarakat Mesir, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Dan ucapan ini pula nanti yang akan disebutkan oleh Dajjal. Dajjal juga akan mengatakan di hadapan umat manusia, ana rabbukum, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteksnya, ya, Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah yang memang ditugaskan Allah untuk menghadapi kezaliman Firaun dan menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Firaun, begitu. Nah, kalau kita lihat dari konteks tersebut, ya ibaratnya lah gitu, kita sudah sejauh mana levelnya kayak Nabi Musa kan gitu, ya kan? Apa ya kita sudah mulai melakukan perlawanan-perlawanan yang levelnya seperti kita sudah selevel dengan Nabi Musa alaihissalam? Tentu masih jauh kan gitu. Nah, namun karena ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu doa dari nabi-nabi Allah yang amanah, ya sudah barang tentu kalau kita istilahnya mau menggunakan doa ini silahkan saja gitu. Yang penting kita tidak salah konteks. Jangan kemudian kita mendoakan seorang pemimpin yang masih menegakkan Quran dan Sunnah dengan doa seperti ini, karena di sini kan doanya jelas-jelas liyudillu an sabilika, ya kan? Ya Rabb kami, sungguh engkau telah memberi Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Jadi artinya Fir'aun dengan segala kekuatan materi duniawinya, dia gunakan liyudillu an sabilika untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, jadi kalau memang ada penguasa di level manapun yang juga memiliki kriteria yang mirip kayak Fir'aun itu, ingin menggunakan dunia untuk menyesatkan manusia, ya saya kira ya kita dibenarkan baca doa ini. Cuman masalahnya ya
kita pun harus tahu diri, apa ya level kita sudah level seperti perjuangan atau pejuang selevel Nabi Musa alaihissalam ya. Ya, yang jelas kalau kita mau mendoakan ya saya kira kenapa diabadikan sama Allah kalau bukan karena kita boleh tentunya memilihnya sebagai bacaan kita ya. Apalagi memang kita merasakan betapa zalimnya para mulkan jabriyah ini, para penguasa yang memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya ini. Begitu ya. Dan memang bahasa Al-Quran itu seringkali bahasa yang sangat sangat gamblang sekali, nyata sekali. Kayak juga misalnya ya, silahkan coba kita lihat surat Ibrahim. Di surat Ibrahim ya, ada ayat 20, itu menarik sekali itu ayatnya. Ya. Surat Ibrahim, maaf. Saya coba sambil lihat ya, surat Ibrahim ayat 21, maaf, ayat 21 ya. Wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Dan mereka manusia semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah Ta'ala ya. Maka ya, orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang-orang yang sombong. Faqala du'afa'u lilladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Nah, bahasa Al-Quran untuk menggambarkan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sombong, ini bahasa yang menggambarkan dua pihak yang seringkali menjadi pembelahan di masyarakat. Ad-du'afa itu rakyat kebanyakan. Ya, alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri itu penguasa kebanyakan. Gitu. Tapi penguasa kebanyakan tentunya bukan berarti termasuk penguasa yang adil, penguasa yang menegakkan Quran dan Sunnah. Ini penguasa kebanyakan yang cuek dengan Quran dan Sunnah. Ya. Jadi apa kata rakyat kebanyakan kelak nanti di hari berbangkit kepada para pemimpinnya, para penguasanya kebanyakan itu? Inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya kami dulu di dunia, kami ini menjadi pengikut kalian. Fahal antum maghnuna anna min azabillahi min syai'. Maka adakah kalian sanggup menghindarkan azab Allah dari kami walau sedikit saja? Jadi rupanya mereka ini ya, mau yang rakyatnya, mau yang penguasa, udah sama-sama ngelihat azab Allah nih, neraka gitu di depan mereka. Maka si para pengikut ini, yang lemah-lemah ini, menuntut kepada para penguasanya, bisa nggak kalian selamatkan kami dari azab ini sedikit aja? Gitu. Apa jawaban mantan penguasa-penguasa ini? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, maksudnya kapan? Waktu di dunia dulu. Seandainya Allah dulu ngasih kami petunjuk kepada kami waktu di dunia, niscaya kami juga bisa kasih petunjuk sama kalian. Artinya ini penguasa akhirnya ngaku di situ bahwa mereka dulu memimpin nggak pakai petunjuk, nggak pakai hidayah dari Allah Ta'ala, nggak ngikutin arahan-arahan Allah. Ya, yang nyakitinnya apa selanjutnya kata mereka? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana min mahis. Sama aja bagi kita. Apakah kita mau mengeluh, apa kita mau bersabar? Sekali-kali kita nggak punya tempat untuk lari dari azab ini. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, makanya saya sangat nggak mengerti gitu kalau ada orang-orang, apalagi ngakunya orang pengajian, bisa menganggap mereka itu pemimpin yang layak untuk ditaati. Loh, bagaimana kita layak mentaati pemimpin yang nggak ngajak kita ke Allah, nggak ngajak kita ke Rasul, ya kan? Gimana? Itu makanya kalau kita bicara definisi ulil amri minkum, it's very clear in the Quran. Surat An-Nisa 59 selesai. Kalau kita mau mendalaminya dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa sembarang pihak kita kasih sematan, julukan ulil amri minkum, nanti dulu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jadi taat pada Allah tanpa syarat dan taat ulil amri harus bersyarat, Ustaz ya. Bersyarat pada Allah dan Rasul, betul. Betul. Jadi kalau lihat gambaran kondisi sekarang Pak Reza, jadi siapapun yang dia tidak ikuti Allah dan Rasul dalam memimpin, artinya mereka sedang mengekor sistem Yahudi sekarang. Ya. Itu boleh-boleh saja doa itu dipakai, ya, insya Allah. Ustaz, ini ala kulli hal, ini udah jam 7 kurang 10, ya. Materi semakin menarik, namun waktu sudah sudah selesai. Insya Allah kita lanjut di bulan depan jika antum berkenan, insya Allah. Insya Allah. Ini waktu sudah selesai, Ustaz Alis ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah, wasyukurlah, jazakallah, Ustaz. Dan ada permintaan di slide-nya boleh di-share di grup apa, Ustaz nih? Slide-nya antum. Silahkan.
Silakan, tafadhal, tafadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik, itu aja dari kami ya. Nanti kita serahkan kembali kepada moderator langsung Ustaz Khalis Bakri untuk menutup kajian yang mulia ini. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah atas semua nikmat yang Allah telah berikan, nikmat kita bisa bermajlis ilmu dan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Ihsan Tanjung. Kita doakan mudah Allah senantiasa mengistiqamahkan beliau dalam dalam perjalanan dakwah beliau ya, dan Allah sehatkan terus. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk bisa terus menjadi orang-orang yang menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita SAW. Dan tentu jelas perbedaan antara para pengikut dari orang pengikut dari Nabi kita SAW. Mudah-mudahan di tengah kita negeri yang suasana yang penuh dengan fitnah ini, kita termasuk bisa orang yang beristiqamah tetap dalam kebenaran. Amin amin. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan di bulan depan insya Allah kita masih berjumpa dengan Guru Ustaz Ihsan Tanjung, dan tentu ini kajian yang terus bisa di-share juga ya ke jamaah yang lain yang mungkin belum bisa hadir, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapat kebaikan dengan meng-share ilmu dan nasihat ini. Dan tadi penjelasannya sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk sabar dan mempertebal kesabaran tadi ya, dan kemudian melakukan ribat nih. Sebenarnya ada yang pertanyaan saat ribat nih yang bisa kita lakukan tentu berbeda ya dengan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Ribat yang dilakukan oleh kita di negeri ini tentu adalah dengan cara kita menambahkan ilmu, betul ya, menambah ilmu terus, kemudian ikut berpihak kepada perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, dan juga terus mendoakan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk setidaknya generasi kita yang akan datang juga termasuk barisan orang-orang yang menjadi pengikut Al-Mahdiyin ya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Sali. Wa jazakumullah khairan. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi. اللهم ارحمنا